Cerita ini bukan kisah lama, bukan pula dongeng yang dibuat untuk menakut-nakuti. Ini adalah kejadian yang benar-benar pernah terjadi di sebuah kampung kecil. Dan hingga hari ini, tidak semua penduduknya berani menceritakan ulang. Nama orang-orang di dalam cerita mungkin terdengar biasa. Tapi apa yang mereka alami, bukanlah hal yang bisa dilupakan begitu saja. Semua bermula dari sebuah pohon tua, sebuah rumah pendatang, dan kesombongan manusia yang merasa berhak atas tanah yang bukan miliknya. Cerita ini diceritakan kembali oleh salah satu warga kampung, bertahun-tahun setelah kejadian itu berlalu. Dengarkan dengan baik, karena mungkin apa yang mereka alami bisa saja terjadi di tempat tinggal kita sendiri. Sebelum cerita ini berlanjut, pastikan kamu sudah siap mendengar. Dan jika kamu menyukai kisah horor yang diceritakan perlahan, silakan subscribe channel ini, karena masih banyak kisah serupa yang belum berani diceritakan orang lain. Apa yang terjadi pada Sukiman dan keluarganya bukan karena makhluk gaib semata, melainkan karena manusia yang lupa cara menghormati sesuatu yang lebih dulu ada sebelum mereka. Jika kamu punya pengalaman serupa, atau pernah tinggal di kampung dengan cerita yang tak berani diungkapkan, tulis di kolom komentar. Cerita kamu mungkin akan kami ceritakan ulang di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang masih menganggap semua ini hanya mitos. Karena tidak semua cerita horor selesai ketika ceritanya berakhir. Cerita ini diceritakan ulang oleh orang-orang kampung yang sampai sekarang masih enggan menyebut namanya dengan suara keras. Sebuah kisah tentang pendatang, kesombongan, dan satu pohon besar yang sejak dulu tidak pernah benar-benar kosong. Sejak dulu, Kampung Sumberrejo dikenal sebagai kampung yang tenang. Tidak ramai, tidak pula benar-benar sepi. Warganya hidup berdampingan dengan alam, dengan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Mereka tahu mana jalan yang boleh dilalui malam hari, dan mana tempat yang sebaiknya tidak didekati tanpa keperluan jelas. Di ujung kampung itu, berdirilah sebuah pohon besar. Akar-akarnya menjalar ke tanah seperti urat nadi raksasa. Batangnya lebar, daunnya lebat, dan selalu terasa lebih gelap di sekitarnya, bahkan saat matahari tepat di atas kepala. Orang kampung menyebutnya pohon wuringin tua. Tidak ada yang berani menebangnya, bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak berani menanggung akibatnya. Namun semua berubah sejak Sukiman datang. Sukiman adalah pendatang baru. Ia datang bersama istrinya, Rukiah, dan dua anaknya yang masih kecil. Mereka bukan orang berada, tapi Sukiman membawa ambisi besar. Ia membuka usaha bakso keliling, lalu memutuskan menetap karena merasa lokasi kampung itu strategis. Rumah yang ia beli, atau lebih tepatnya, rumah yang ia tempati, berada tak jauh dari pohon besar itu. Awalnya, warga kampung menyambutnya dengan biasa saja. Tidak berlebihan, tapi juga tidak dingin. Namun sejak hari-hari pertama, sikap Sukiman sudah mulai membuat orang-orang mengernyitkan dahi. Ia sering mengeluh tentang kampung yang menurutnya terlalu kolot, tentang warga yang terlalu percaya tahayul, dan terutama tentang pohon besar itu. Kalau pohon itu ditebang, katanya suatu sore sambil menyiapkan bakso, tempat ini jadi terang. Dagangan saya juga kelihatan dari jauh. Beberapa warga yang mendengar hanya diam. Sebagian saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Hingga akhirnya, Pak Wiryo, sesepuh kampung, angkat bicara dengan suara pelan namun tegas. Pohon itu tidak boleh diganggu. Sukiman tertawa kecil, seolah mendengar lelucon. Zaman sekarang masih percaya begituan? Itu cuma pohon. Pak Wiryo tidak tertawa. Tatapannya justru semakin dalam. Bukan cuma pohon, katanya. Dan bukan urusan kamu untuk menentukannya. Sejak hari itu, hubungan Sukiman dengan warga kampung mulai renggang. Namun yang paling membuat warga terkejut adalah apa yang ia lakukan beberapa hari kemudian. Tanpa musyawarah, tanpa izin, tanpa persetujuan siapapun, Sukiman menyuruh dua orang tukang dari luar kampung untuk menebang pohon itu. Pagi itu, suara mesin gergaji memecah keheningan kampung.
Warga berhamburan keluar rumah. Beberapa ibu langsung menutup pintu, sementara yang lain bergegas menuju lokasi. Pak Wiryo datang dengan wajah pucat. Man, hentikan, katanya nyaris berbisik. Masih sempat. Sukiman justru berdiri dengan tangan di pinggang. Saya pemilik rumahnya, Pak. Ini hak saya. Belum sempat Pak Wiryo menjawab, angin mendadak berhembus kencang. Daun-daun pohon berdesir keras, meski langit cerah dan matahari bersinar normal. Salah satu tukang tiba-tiba menjatuhkan gergaji. Pak, pohonnya bau, katanya gemetar. Bau itu bukan bau kayu segar, melainkan bau anyir, seperti tanah lembab bercampur besi berkarat. Sukiman mengabaikannya. Lanjutkan. Dan saat mata gergaji menyentuh batang pohon untuk kedua kalinya, suara tawa berat terdengar pelan. Bukan dari manusia, bukan pula dari arah jelas. Sejak hari itu, warga kampung tahu satu hal. Penunggu pohon itu telah terusik, dan ia tidak akan diam. Malam pertama setelah penebangan dimulai, Sukiman terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di luar rumahnya. Tinggi, besar, dan sedang menatap ke arah jendela. Itulah awal dari teror yang tidak hanya menghancurkan usaha Sukiman, tetapi juga mengubah nasib seluruh keluarganya. Sejak pagi setelah penebangan itu dimulai, suasana kampung Sumberrejo berubah. Tidak ada yang secara terang-terangan membicarakannya, namun setiap orang merasakan hal yang sama. Udara kampung terasa lebih berat. Burung-burung yang biasanya hinggap di pohon wuringin tua tidak terlihat lagi. Bahkan ayam-ayam milik warga enggan mendekat ke halaman rumah Sukiman. Mereka lebih sering berkokok dengan gelisah, seolah mencium sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sukiman sendiri tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia justru tampak puas. Batang pohon itu sudah terluka cukup dalam, memperlihatkan bagian dalam yang berwarna lebih gelap dari kayu biasa. Beberapa warga yang sempat melihat mengaku bahwa warna itu bukan coklat, melainkan kehitaman seperti darah kering. Namun Sukiman menertawakan anggapan itu. Kayu tua memang begitu, katanya singkat. Masalah mulai terasa sejak malam kedua. Rukiah, istrinya, terbangun lebih dulu. Ia mendengar suara gesekan berat dari arah luar rumah, seperti sesuatu yang diseret di tanah. Perlahan, teratur. Ia membangunkan Sukiman. Mas, kamu dengar itu? Sukiman terbangun dengan wajah kesal. Ia membuka pintu, membawa senter kecil. Tidak ada siapa-siapa. Namun tanah di depan rumahnya terlihat berbekas pijakan besar. Jejak itu tidak menyerupai jejak manusia. Jarak antar langkahnya terlalu lebar, dan seolah menekan tanah dengan berat yang luar biasa. Sukiman menelan ludah, namun tetap berkata, paling anak-anak kampung usil. Ia tidak menyadari satu hal. Jejak itu berhenti tepat di depan batang pohon. Hari berikutnya, anak bungsu Sukiman, Randy, mulai bertingkah aneh. Bocah berusia 6 tahun itu sering duduk sendirian di dekat jendela, menatap ke arah pohon. Ia tersenyum, kadang tertawa kecil, kadang mengangguk, seolah mendengarkan seseorang. Ketika Rukiah bertanya, Randy hanya menjawab pelan. Ada om besar. Rambutnya panjang. Rukiah membeku. Ia tahu anaknya tidak sedang bercanda. Tatapan Randy kosong, namun wajahnya tampak akrab. Terlalu akrab untuk sesuatu yang seharusnya menakutkan. Sementara itu, tukang yang disewa Sukiman mulai enggan melanjutkan pekerjaan. Salah satu dari mereka, Jamal, mengaku setiap kali gergaji menyentuh batang pohon, ia mendengar suara erangan berat dari dalam kayu. Seperti orang kesakitan. Pak, katanya gemetar. Sukiman marah. Kalian mau dibayar atau tidak? Hari itu, mereka tetap bekerja. Dan sore itu pula, kecelakaan pertama terjadi. Mata gergaji Jamal tersangkut. Mesin mendadak mati. Saat ia mencoba menariknya, batang pohon bergetar, dan sebuah dahan besar jatuh tanpa angin, menghantam bahunya. Jamal tidak meninggal, namun tulangnya remuk. Dan sebelum pingsan, ia berteriak satu kalimat yang membuat warga bergidik. Dia bangun, dia marah. Malamnya, Pak Wiryo datang ke rumah Sukiman. Sendirian. Saya mohon, katanya lirih.
Hentikan semuanya. Sukiman menggeleng keras. Sudah tanggung. Pak Wiryo menatap ke arah pohon yang kini setengah tertebang. Kalau begitu, katanya, kami tidak bisa membantu lagi. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan peringatan terakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh warga kampung mendengar suara yang sama. Suara tawa rendah. Bukan dari satu arah, melainkan seolah berasal dari seluruh penjuru kampung. Dan di rumah Sukiman, Randy berdiri di depan pintu yang terbuka. Ia menatap keluar, ke arah pohon. Lalu berkata pelan, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Om bilang, besok dia mau masuk rumah. Di kejauhan, batang pohon itu retak lebih lebar. Bukan karena gergaji, melainkan karena sesuatu dari dalam sedang berusaha keluar. Sejak malam ketika tawa itu terdengar di seluruh penjuru kampung, tidak ada satupun warga yang tidur dengan tenang. Lampu-lampu rumah dibiarkan menyala sampai pagi. Beberapa orang bahkan memilih berjaga sambil membaca doa, karena mereka tahu, jika suara itu sudah terdengar, berarti batas antara yang terlihat dan yang tidak sudah mulai terbuka. Namun rumah Sukiman adalah tempat yang paling terdampak. Pagi itu, Rukiah terbangun dengan tubuh kaku. Lehernya terasa berat, seperti dipeluk sesuatu semalaman. Di cermin, ia melihat bekas lebam kehitaman di sekitar bahunya. Bukan bekas tangan manusia. Jarinya terlalu panjang, terlalu banyak. Ia tidak berani memberitahu Sukiman. Sementara itu, Randy mulai menunjukkan perubahan yang lebih mengkhawatirkan. Bocah itu tidak mau makan. Matanya sering melirik ke sudut-sudut rumah. Dan yang paling membuat Rukiah takut adalah kebiasaannya berbicara sendiri di depan pintu kamar mandi, tempat yang menghadap langsung ke arah pohon. Om bilang rumah ini sekarang milik dia juga, ucap Randy suatu siang. Rukiah menjatuhkan sendok. Sukiman mulai merasakan gangguan yang berbeda. Setiap kali ia tertidur, ia bermimpi berada di bawah pohon itu. Dalam mimpinya, batang pohon terbuka, dan dari dalamnya keluar sosok besar berbulu, dengan mata merah redup dan napas berat berbau tanah busuk. Sosok itu tidak langsung menyerang. Ia hanya menatap. Dan setiap tatapan terasa seperti janji buruk yang belum ditepati. Sukiman terbangun selalu dengan satu perasaan yang sama. Ia sedang diawasi. Malam ketiga setelah kecelakaan Jamal, teror itu benar-benar masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 2 dini hari, Rukiah terbangun oleh suara langkah berat di ruang tamu. Lantainya berderit. Pelan, namun jelas. Seolah ada seseorang berjalan tanpa alas kaki, namun dengan berat yang tidak wajar. Ia mengguncang Sukiman. Mas, ada orang. Sukiman bangkit dan membuka pintu kamar. Ruang tamu gelap. Lampu mati. Namun bau itu langsung menusuk hidungnya. Bau yang sama seperti batang pohon saat terbelah. Lalu mereka mendengar nafas. Terlalu dekat. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara kursi kayu diseret. Perlahan, disengaja, Rukiah menjerit kecil. Saat Sukiman menyalakan senter, cahaya itu menyorot jejak kaki besar berlumpur di lantai. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Randy. Pintu kamar anak itu terbuka sendiri. Randy berdiri di ambang pintu. tersenyum. Namun matanya kosong. Om mau tidur di sini, katanya pelan. Di belakang Randy, di dalam kegelapan kamar, sesuatu bergerak. Sukiman merasakan kakinya lemas. Untuk pertama kalinya, keberaniannya runtuh. Ia berteriak memanggil nama Pak Wiryo. Namun yang menjawab bukan manusia. Dari dalam kamar, terdengar tawa rendah, jauh lebih jelas dari sebelumnya. Dan sesaat kemudian, bau busuk menyebar memenuhi rumah, membuat Rukiah muntah di tempat. Keesokan paginya, warga kampung berkumpul di depan rumah Sukiman. Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di batang pohon yang hampir tumbang itu, muncul bekas tangan besar. Bukan bekas potongan, melainkan bekas pegangan, seolah sesuatu telah keluar dan tidak berniat kembali. Pak Wiryo menatapnya lama. Ini bukan lagi soal pohon, katanya pelan. Ini soal janji lama yang dilanggar. Dan saat itu pula, mereka semua sadar. Genderuwo itu tidak sekadar marah. Ia sedang menuntut balasan. Sementara di rumah, Randy mulai demam tinggi.
Ia mengigau tanpa henti, menyebut satu kalimat berulang-ulang. Dia bilang, "Satu keluarga, satu tumbal." Sejak Randy jatuh sakit, rumah Sukiman tidak pernah benar-benar sunyi. Tangis anak itu bercampur dengan gumaman tak jelas. Kadang terdengar seperti suara dua orang yang berbicara bersamaan dari satu mulut yang sama. Rukiah hampir tidak tidur selama 2 malam berturut-turut. Setiap kali matanya terpejam, ia merasa dadanya ditekan sesuatu yang berat. Ia selalu terbangun dengan napas terengah dan perasaan seolah ada mata yang menatap dari langit-langit rumah. Sukiman akhirnya menyerah. Pagi itu, dengan wajah kusut dan mata cekung, ia mendatangi rumah Pak Wiryo. Langkahnya tidak lagi tegap. Kesombongan yang dulu melekat padanya kini luruh oleh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Pak," Suaranya bergetar. "tolong saya." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap Sukiman lama, seolah memastikan bahwa permohonan itu datang bukan dari mulut, melainkan dari kesadaran yang terlambat. "Yang kamu ganggu," kata Pak Wiryo pelan, "bukan makhluk sembarangan." Ia lalu memanggil Mbah Suro, seorang orang tua yang jarang keluar rumah, dikenal sebagai penjaga adat dan paham perkara gaib. Ketika Mbah Suro tiba di depan pohon wuringin tua itu, wajahnya langsung berubah pucat. Ia menempelkan telapak tangan ke tanah. "Penunggunya sudah keluar," katanya lirih. "Dan ia tidak akan kembali hanya dengan permintaan maaf." Mbah Suro menjelaskan bahwa pohon itu adalah penanda wilayah. Selama puluhan tahun, genderuwo itu menjaga batas kampung dari gangguan lain. Ia diberi tempat, dihormati, dan tidak pernah diganggu. Namun penebangan itu dianggap pengusiran. Malam itu, warga kampung sepakat melakukan ritual kecil. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk meminta izin dan perlindungan. Mereka menyalakan obor di sekitar rumah Sukiman, membaca doa, dan meletakkan sesajen di bekas akar pohon. Namun sebelum ritual selesai, angin mendadak mati. Api obor berkedip-kedip, lalu satu persatu padam. Dan dari arah pohon, terdengar suara yang membuat semua orang membeku. Terlambat. Suara itu berat, dalam, dan tidak berasal dari satu titik. Tanah di sekitar akar pohon bergetar. Beberapa warga jatuh terduduk, tidak mampu berdiri. Di rumah, Randy menjerit keras. Jeritan itu bukan suara anak kecil. Terlalu dalam, terlalu penuh amarah. Rukiah berlari ke kamarnya. Ia mendapati Randy berdiri di atas ranjang, matanya terbelalak, dan bayangan besar memenuhi dinding di belakangnya. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia. Ia membesar, seolah memenuhi ruangan. Sukiman berlutut. "Apa maumu?" teriaknya putus asa. Bayangan itu perlahan membungkuk ke arahnya. "Satu," katanya. "Untuk yang satu." Di luar, Mbah Suro terjatuh saat melihat bekas telapak kaki raksasa muncul di tanah, mengarah langsung ke rumah Sukiman. Ia tahu saat itu juga, perlawanan sudah gagal. Negosiasi telah ditolak. Dan ketika fajar menyingsing, warga menemukan sesuatu yang membuat mereka tidak lagi berani mendekati rumah itu sendirian. Di depan pintu, tergurat bekas cakaran dalam. Dan di tanah, tertulis dengan lumpur basah, "Giliran sudah ditentukan." Sementara itu, Randy tiba-tiba terdiam. Demamnya turun. Ia menatap ibunya dan berkata dengan suara tenang. "Om bilang, malam ini dia datang ambil janji." Malam itu, kampung Sumberrejo tidak benar-benar gelap, tetapi tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Lampu-lampu menyala redup. Pintu terkunci rapat. Doa dibisikkan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Semua orang tahu, sesuatu akan terjadi. Di rumah Sukiman, suasana jauh lebih mencekam. Randy duduk diam di sudut ruangan, memeluk lututnya. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan, seolah menunggu seseorang yang sudah ia kenal. Rukiah menangis tanpa suara. Ia memeluk anaknya erat-erat, sementara Sukiman mondar-mandir dengan wajah penuh keputusasaan. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya rasa takut yang terlalu besar untuk diungkapkan. Tepat tengah malam, bau tanah basah kembali muncul. Lebih pekat dari sebelumnya. Lebih menusuk. Lantai rumah bergetar pelan. Bukan seperti gempa, melainkan seperti langkah berat yang mendekat perlahan. Dari luar,
Terdengar suara ranting patah, disusul helaan napas panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Pintu depan berderit. Tidak didorong. Tidak dibuka paksa. Ia terbuka sendiri. Sukiman berdiri kaku. Tubuhnya menolak bergerak, seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Di ambang pintu, sosok itu akhirnya menampakkan diri sepenuhnya. Tinggi menjulang. Tubuh besar berbulu kusam. Mata merah redup menatap tanpa emosi. Genderuwo itu masuk ke dalam rumah tanpa menyentuh apapun. Namun setiap langkahnya membuat udara terasa lebih berat. Ia berhenti tepat di tengah ruangan. Sudah dipilih, katanya dengan suara yang terasa langsung masuk ke kepala, bukan ke telinga. Rukiah menjerit, memeluk Randy lebih erat. "Jangan anak saya," isaknya. Genderuwo itu menoleh perlahan. Tatapannya berpindah dari Randy ke Sukiman. Bukan dia. Sukiman tersentak. Belum sempat ia bertanya, terdengar suara jeritan dari luar rumah. Jeritan laki-laki dewasa, panjang, putus asa. Sukiman berlari keluar. Di bawah cahaya bulan, ia melihat salah satu tukang yang dulu ikut menebang pohon. Tukang kedua yang masih tinggal di kampung, tergeletak di tanah. Tubuhnya terpelintir tidak wajar. Matanya terbuka lebar, seolah mati sambil melihat sesuatu yang terlalu mengerikan. Tidak ada luka, tidak ada darah. Namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan paling murni. Warga yang mengintip dari balik jendela tahu. Korban pertama telah diambil. Genderuwo itu berdiri di belakang Sukiman. "Ini peringatan," katanya. "Janji belum lunas." Sukiman jatuh berlutut di tanah. Tanggisnya pecah. Ia memukul tanah dengan tangan gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" Makhluk itu menunduk mendekat. Bau busuk semakin pekat. "Kembalikan tempatku," bisiknya. Dengan cara yang setimpal. Pagi harinya, kabar kematian itu menyebar cepat. Warga kampung tidak lagi menyebut nama Sukiman secara langsung. Rumahnya mulai dihindari. Anak-anak dilarang mendekat. Dan yang paling mengerikan, Randy tidak lagi demam. Ia justru tampak lebih sehat dari sebelumnya. Namun setiap malam, ia berbicara sendiri sambil tersenyum. "Om bilang, masih kurang." Sejak kematian tukang itu, kampung Sumberrejo berubah sunyi seperti kuburan hidup. Tidak ada lagi orang duduk di teras sore hari. Tidak ada suara anak-anak bermain. Bahkan ayam pun seolah enggan berkokok terlalu keras. Rumah Sukiman kini benar-benar dijauhi. Setiap orang percaya, teror itu bermula dari sana. Sukiman tidak peduli lagi dengan omongan warga. Ia tidak tidur selama 3 malam. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan tubuhnya terus bergetar walau udara panas. Setiap ia memejamkan mata, sosok itu muncul. Dan malam keempat, ia datang lagi. Tidak lewat pintu, tidak lewat jendela. Genderuwo itu sudah duduk di kursi kayu ruang tamu, seolah memang selalu di sana. Kursi itu berderit pelan, menahan beban tubuh yang seharusnya tidak mungkin ditopang kayu rapuh. "Kau sudah mengerti sekarang," ucapnya tenang. Sukiman berdiri gemetar. "Aku sudah kehilangan orang. Apalagi yang kau mau?" Suaranya pecah. Genderuwo itu menyeringai. Senyumnya terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. "Bukan kehilangan," katanya. "Ini pengembalian." Ia mengangkat satu jari berbulu. Satu sudah diambil. Ia mengangkat jari kedua. Masih kurang. Sukiman menelan ludah. "Berapa?" tanyanya lirih. Makhluk itu bangkit berdiri. Langit-langit rumah seperti ikut merunduk. Yang ikut merusak, atau yang kau sayangi. Sukiman terduduk lemas. Pilihan itu menghantam lebih keras dari ancaman manapun. Malam itu, hujan turun deras. Sukiman berjalan sendirian menyusuri kampung, mengenakan jaket lusuh. Tangannya membawa senter, tapi cahaya itu terasa tidak berguna. Ia berhenti di depan rumah tukang ketiga, satu-satunya yang masih hidup dan masih tinggal di kampung. Dari balik jendela, Sukiman melihat pria itu sedang makan bersama keluarganya. Tawa kecil terdengar. Kehidupan yang normal. Sukiman memalingkan wajah. Dadanya sesak. Namun saat ia hendak pergi, suara lain terdengar di belakangnya. "Kalau bukan dia, yang diambil anakmu."
Sukiman menutup mata. Air mata jatuh. Keesokan paginya, kampung kembali geger. Tukang ketiga ditemukan hilang. Tidak ada jejak. Tidak ada tubuh. Tidak ada darah. Rumahnya kosong. Pintu terbuka. Makanan masih di meja. Sejak hari itu, Randy mulai berubah. Ia sering berbicara dengan suara berat yang bukan suaranya. Matanya menatap orang dewasa tanpa berkedip. Kadang ia menyebut nama orang-orang kampung yang tidak ia kenal. Rukiah ketakutan. Tubuhnya mulai kurus, rambutnya rontok, dan di lehernya muncul bekas kehitaman seperti bekas cekikan jari besar. Sukiman sadar. Janji itu tidak pernah dimaksudkan untuk lunas. Ia hanya dipaksa menyerahkan satu demi satu. Dan pada malam berikutnya, genderuwo itu datang kembali dengan kalimat yang membuat Sukiman ingin mati saat itu juga. Sekarang, kau. Kampung Sumberrejo tidak lagi percaya pada logika. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Hilangnya tukang ketiga menjadi batas akhir. Kepala desa akhirnya turun tangan. Ia memanggil Mbah Wiryo, orang tua yang sejak lama dihindari karena dianggap terlalu dekat dengan hal-hal gaib. Mbah Wiryo berdiri di depan bekas pohon besar itu. Tongkat kayunya diketukkan ke tanah 3 kali. Matanya terpejam lama, terlalu lama. Ini bukan sekadar marah, katanya akhirnya. Ini sudah perjanjian yang dilanggar. Warga mengelilinginya dalam diam. Kalau mau berhenti, lanjutnya, harus ada pengganti. Dan harus malam ini. Sukiman mendengar itu dari kejauhan. Ia tahu, kata pengganti itu berarti dirinya. Malam turun cepat. Langit hitam tanpa bintang. Ritual dilakukan tepat di bekas akar pohon besar, di tempat yang kini hanya tanah basah dan bau busuk tak kasat mata. Sesajen disusun. Darah ayam menetes ke tanah. Doa-doa dibaca terputus-putus karena ketakutan. Sukiman berdiri paling depan. Tangannya dingin. Tubuhnya gemetar. Rukiah dan Randy tidak diizinkan datang. Namun tepat saat doa mencapai puncaknya, tawa berat itu terdengar. Genderuwo muncul dari kegelapan, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Rambutnya menyentuh tanah. Matanya merah menyala. Sudah terlambat, katanya. Angin berputar liar. Api obor padam satu persatu. Mbah Wiryo berteriak, memaksa doa dilanjutkan. Namun tanah mulai retak. Bau busuk menyergap hidung semua orang. Genderuwo itu menatap Sukiman. Kau sudah memilih sejak hari pertama. Lalu ia melirik ke arah kampung. Dan sekarang, kampung ini ikut membayar. Satu persatu warga pingsan. Ada yang muntah darah. Ada yang berteriak menyebut nama anggota keluarga yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sukiman jatuh bersujud. Ambil aku saja, teriaknya. Jangan yang lain. Genderuwo mendekat, wajahnya tepat di depan Sukiman. Kau lupa satu hal, bisiknya. Aku tidak hanya mengambil tubuh. Tiba-tiba, dari arah rumah Sukiman, terdengar jeritan Rukiah. Sukiman bangkit, berlari tanpa peduli ritual, tanpa peduli siapapun. Ia tahu, ia kalah. Di rumah, ia menemukan Rukiah terduduk kaku. Matanya kosong. Senyumnya aneh. Di sudut ruangan, Randy berdiri membelakangi, tubuhnya terlalu tegap untuk anak seusianya. Ketika ia berbalik, Sukiman melihat mata yang bukan mata anaknya. Dan suara itu keluar dari mulut kecil itu. Sekarang giliran yang paling kau cintai. Sukiman tidak langsung berteriak. Tubuhnya membeku saat menatap wajah anaknya sendiri. Wajah Randy, yang kini menatap balik tanpa kedipan, tanpa emosi manusia. Randy, suaranya pecah. Bapak di sini. Anak itu tersenyum perlahan. Senyum yang terlalu dewasa untuk bocah 8 tahun. Bapak telat pulang. Jawabnya datar. Nada suaranya berat. Bukan suara anak. Rukiah masih duduk di lantai, memeluk lutut. Air liurnya menetes. Dari mulutnya keluar gumaman tak jelas, seperti doa yang dibaca terbalik. Sukiman melangkah mundur. Dadanya sesak. Apa yang kamu mau? Tanyanya pada makhluk itu. Lampu rumah berkedip. Udara jadi lembab dan amis. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Apa yang sudah kau ambil? Jawab suara itu dari mulut Randy.
Akan kuambil kembali, tapi lewat cara manusia. Malam itu, Sukiman tidak tidur. Ia duduk di sudut rumah, menatap Randy yang berdiri di dekat pintu, tak bergerak sampai fajar. Ketika pagi datang, Randy kembali seperti anak biasa. Ia makan, berbicara, tertawa kecil. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Sukiman tahu, setiap bayangan Randy di dinding selalu lebih tinggi dari tubuh aslinya. Hari-hari berikutnya, kampung mulai berubah. Ayam mati tanpa sebab. Sumur mengering lalu mengeluarkan air hitam. Orang-orang mendengar langkah berat di atap rumah mereka saat malam. Dan setiap kali itu terjadi, bayangan besar selalu terlihat berhenti sejenak di depan rumah Sukiman. Warga mulai berbisik. Anaknya beda. Istrinya kayak orang linglung. Itu rumah udah jadi sarang. Sukiman diusir secara halus. Tak ada yang mau membeli baksonya. Tak ada yang mau menyapa. Suatu malam, Mbah Wiryo datang sendiri. Ia melihat Randy lama sekali, lalu menghela napas berat. Yang tinggal di anakmu bukan sepenuhnya makhluk itu, katanya. Tapi bukan manusia juga. Masih bisa diselamatkan? Tanya Sukiman putus asa. Mbah Wiryo menggeleng. Yang bisa diselamatkan, cuma satu. Kalimat itu menghantam Sukiman lebih keras dari apapun. Besok malam, lanjut Mbah Wiryo, akan ada penarikan. Dan makhluk itu tidak akan datang sendirian. Di luar rumah, angin tiba-tiba berputar kencang. Dari balik pepohonan, sepasang mata merah menyala muncul satu, lalu dua, lalu banyak. Dan di dalam rumah, Randy tertawa kecil dalam tidurnya. Besok malam, Sukiman tahu, ia harus memilih siapa yang tetap menjadi manusia. Malam turun lebih cepat dari biasanya di kampung Sumberrejo. Langit menghitam pekat tanpa bintang, seolah ditutup kain duka. Sukiman duduk di lantai rumahnya, memeluk lutut. Di hadapannya, Mbah Wiryo menyiapkan sesajen dengan tangan gemetar. Tak ada doa keras, hanya gumaman lirih yang terdengar seperti permohonan terakhir seorang manusia. Kalau kau ragu, kata Mbah Wiryo pelan, lebih baik ritual ini tidak dilakukan. Sukiman mengangkat wajahnya. Matanya merah, cekung, dan kosong. Aku bukan ragu, katanya. Aku cuma takut hidup setelah ini. Rukiah terikat kain putih di sudut ruangan. Sejak sore ia tak sadarkan diri. Nafasnya berat. Sesekali tersendat seperti orang yang sedang ditindih mimpi buruk. Dan Randy, anak itu duduk bersila di depan pintu. Matanya menatap lurus keluar, ke arah bekas pohon besar yang kini hanya tersisa tanah hitam dan tunggul lapuk. Dia sudah datang, kata Randy tiba-tiba. Suara itu bukan suara anak. Angin berhenti mendadak. Lampu padam. Langkah berat terdengar di halaman. Tanah bergetar. Dinding rumah berderak, retak perlahan seperti tulang tua. Dari celah pintu, bayangan besar menutupi cahaya bulan. Bau anyir darah dan daun busuk menyusup ke dalam rumah. Mbah Wiryo berdiri dengan susah payah. Sekarang dengarkan baik-baik, katanya pada Sukiman. Makhluk itu tidak datang untuk marah lagi. Dia datang menagih. Sukiman menelan ludah. Yang mana? Suaranya nyaris tak terdengar. Mbah Wiryo menatap Randy. Lalu menatap Rukiah. Satu jiwa yang kau sayangi, atau seluruh darah keturunanmu. Tangisan Sukiman pecah. Ini salahku, ambil aku saja, teriaknya ke arah pintu. Tawa berat menggema dari luar. Tawa yang membuat telinga berdengung dan jantung serasa diremas. Kau bukan yang dipilih. Suara itu bergema, berlapis, memenuhi rumah. Tiba-tiba Randy berdiri. Ia melangkah ke tengah ruangan. Bapak, katanya lembut. Dari awal, aku sudah dengar bisikan itu. Sukiman menatapnya, gemetar. Apa maksudmu, Nok? Randy tersenyum. Air mata mengalir dari matanya, tapi senyumnya tak pudar. Dia bilang, satu anak manusia bisa menggantikan satu pohon tua. Mbah Wiryo tersentak. Tidak, itu tidak boleh. Tapi sudah terlambat. Randy berjalan ke arah pintu. Pintu terbuka sendiri dengan suara panjang, seperti erangan. Di luar, wujud genderuwo itu akhirnya terlihat jelas. Tingginya melebihi atap rumah, kulitnya hitam kehijauan,
Matanya merah menyala penuh kebencian yang dingin. Randy, jangan. Sukiman berteriak sambil merangkak. Anak itu menoleh terakhir kali. Bapak bisa jual bakso lagi, katanya polos. Kampung ini bisa tenang lagi. Lalu, ia melangkah keluar. Tanah menelan tubuh kecil itu perlahan, seperti lumpur hidup. Tangannya terulur, tapi tak ada jeritan. Tidak ada darah. Hanya suara tanah menutup. Genderuwo itu mengaum pelan, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Angin kembali berhembus. Lampu menyala. Hening. Sukiman menjerit seperti binatang terluka. Suaranya pecah, hancur, dan tenggelam dalam malam. Pagi harinya, kampung kembali normal. Tak ada suara langkah di atap. Tak ada mata merah di balik pohon. Tapi rumah Sukiman menjadi rumah paling sunyi di kampung itu. Dan di sudut halaman, tumbuh tunas pohon baru, lurus dan tinggi. Daunnya tidak pernah gugur. 3 tahun berlalu sejak malam ketika kampung Sumberrejo kehilangan seorang anak tanpa kubur. Tak ada berita. Tak ada laporan. Tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Penduduk hanya sepakat pada satu hal. Malam itu memang terjadi, dan mereka tidak ingin mengulanginya. Pohon itu kini berdiri tegak di halaman rumah Sukiman. Lebih besar dari pohon lama. Batangnya lurus, kulitnya gelap, dan akarnya menembus tanah seperti urat hidup. Anehnya, tidak ada yang berani menebangnya. Bahkan anak-anak kampung pun tak pernah bermain di dekatnya. Daunnya tidak pernah rontok. Dan setiap malam tertentu, pohon itu mengeluarkan suara. Seperti napas pelan. Sukiman masih tinggal di rumah itu. Ia kembali berjualan bakso. Gerobaknya baru. Lebih bersih. Lebih rapi. Dan lebih laris. Orang-orang luar kampung sering mampir. Mereka bilang, baksonya punya rasa beda. Lebih gurih. Lebih nagih. Tak ada yang tahu. Setiap pagi sebelum subuh, Sukiman selalu berdiri di bawah pohon itu. Ia menaruh semangkuk kuah panas di akar. Tidak pernah bicara. Hanya menunduk lama, seolah sedang minta izin. Rukiah selamat malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak pernah benar-benar kembali. Matanya kosong. Ia sering duduk menghadap pohon berjam-jam tanpa bergerak. Kadang bibirnya bergerak, memanggil satu nama berulang-ulang. Randy. Mbah Wiryo meninggal setahun setelah ritual itu. Sebelum wafat, ia sempat berkata pada salah satu warga, genderuwo tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menukar wujud dendamnya. Beberapa kejadian kecil mulai muncul. Ayam mati mendadak. Anak-anak demam tinggi tanpa sebab. Orang yang tidur di rumah Sukiman sering bermimpi berada di hutan gelap, mendengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis. Suatu malam, seorang warga melihat sesuatu. Ia terbangun karena suara bakso dijajakan. Padahal sudah lewat tengah malam. Dari jendela, ia melihat Sukiman berdiri di bawah pohon, mendorong gerobaknya perlahan. Di sampingnya, ada bayangan kecil, berjalan tertatih, kepalanya menunduk. Ketika warga itu mengucek mata dan melihat lagi, hanya Sukiman seorang diri. Keesokan harinya, warga itu jatuh sakit, demam tinggi, dan terus mengigau memanggil nama yang bukan miliknya. Waktu terus berjalan. Sukiman menua cepat. rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Tapi usahanya semakin ramai. Rezekinya mengalir deras. Namun setiap kali ada yang memuji keberhasilannya, Sukiman hanya tersenyum tipis. Senyum orang yang tahu, ia tidak sendiri. Pada suatu sore, anak kecil pendatang baru bermain di dekat pohon itu. Ibunya berteriak panik, menyuruh anak itu menjauh. Tapi si anak tertawa. "Bu, pohonnya baik," katanya polos. "Ada kakak yang jaga." Ibunya terdiam. "Siapa kakaknya?" Anak itu menunjuk batang pohon, yang namanya Randy. Malam itu, angin kembali berhenti. Daun pohon bergetar pelan. Dan dari dalam tanah, terdengar suara berat. Bukan marah, bukan mengancam, melainkan menunggu. Karena pengorbanan memang sudah dibayar. Tapi kesombongan manusia selalu menumbuhkan pohon berikutnya.